Kalau semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk melakukan file upload menggunakan image kit di dalam aplikasi backend Golang kita. Nah, di sini kita akan coba gunakan image kit untuk storage atau penyimpanan dari file gambar kita nanti. Kita akan simpan di dalam media library-nya nanti di sini untuk file yang akan kita upload. Dan juga di sini untuk image kit-nya kita perlu lakukan instalasi package-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka developer option. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita butuhkan kayak URL endpoint-nya, kemudian public key-nya, kemudian private key-nya. Tiga ini yang kita butuhkan. Jadi yang ini public key sama private key yang kita butuhkan untuk melakukan koneksi dengan storage kita nanti, yaitu third party-nya ini, yaitu image kit. Nah, di sini kita coba lakukan instalasi dulu untuk package menggunakan Golang. Di sini kita bisa buka Go. Nah, di bawah sini itu sudah ada untuk cara instalasinya. Nah, yang ini. Jadi kita gunakan image kit versi kedua di sini. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita coba jalankan untuk package-nya masuk ke dalam codingan. Kita lakukan instalasi terlebih dahulu via terminal. Sini kita clear, kemudian paste, enter. Nah, ini kita tunggu proses instalasi dari package-nya. Kemudian kita bakal coba ambil tiga datanya ini, kayak public key, private key, dan juga URL endpoint-nya yang kita gunakan untuk koneksi dengan image kit-nya ini. Nah, contohnya seperti ini. Sini dia panggil untuk private key-nya. Kita coba simpan untuk fitur-fitur kayak image public key, private key, dan juga URL endpoint-nya masuk ke dalam .env kita. Di sini kita buka .env. Nah, di sini sudah ada untuk image kit, public key, private key, dan juga image URL endpoint yang kita ambil dari developer kitnya tadi yang ada di image kit. Nah, setelah kita aturnya di environment-nya, selanjutnya kita buka bagian model. Nah, di sini kita butuh atur bagian modelnya karena ada satu atau dua kolom yang perlu kita inputkan lagi, yaitu untuk kolom penyimpanan link dari image-nya dan juga image ID-nya untuk melakukan delete dari image-nya nanti. Nah, di sini kita simpan di bagian bawah sini, yaitu untuk image, tipe data string, kemudian JSON. Di sini berupa image. Kemudian kita buat lagi satu, yaitu untuk image ID. Nah, kegunaan dari image ID ini itu untuk menghapus gambar kita dalam storage-nya nanti berdasarkan ID dari image-nya. Jadi dua kolom ini yang perlu kita tambahkan di model event-nya. Kemudian kita coba untuk koneksi dalam image kit-nya. Kita masuk ke dalam event controller di sini. Nah, di bagian atas kita coba untuk pembuatan fungsi untuk image client-nya di sini. Sini function init image kit. Nilainya dari image kit titik client. Kemudian di sini kita bisa buat client berupa variabel image kit titik new client. Kemudian di sini kita masukkan option titik with private key. Nah, di sini untuk private key-nya kita ambil dari environment-nya yang tadi kita buat, yaitu public key-nya, public key-nya, private key-nya. Di sini OS get env. Kita ambil dari image kit garis bawah private key. Seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal return. Di sini return untuk melempar nilai dari kliennya.
sini client. Kemudian kita coba untuk pembuatan file gambarnya. Kita lakukan create-event-nya berdasarkan file gambarnya nanti. Nah, di sini untuk gambarnya nanti kita butuh yang namanya konteks. Jadi sini kita ganti untuk gin konteksnya jadi C. Karena ada fitur untuk file uploadnya nanti menggunakan konteks supaya nanti kita tabrakan dengan request kita. Jadi kita ganti semua konteksnya di C seperti ini. Kemudian kita buat dulu untuk menerima file form data. Jadi sini kita masukkan nanti untuk inputan kita di dalam Postman bagian form datanya. Nah, nanti di bagian sini. Di bagian create. Bagian di sini kita ganti ke form data. Untuk upload gambarnya nanti kita buat kondisi untuk pengambilan form datanya. Di sini file, kemudian header, dan error. Kita ambil ketiganya ini dari c titik request titik form file, yang mana form filenya yaitu berupa gambar. Nah, kemudian buat kondisi jika error, ini kalau tidak terjadi error, maka atau jika errornya itu bernilai nil ya, ini kalau terjadi error. Nah, maka di sini kita tampilkan untuk konteks errornya. Kita bisa copy dari yang ada di sini ke sini. Sini cek. Nah, jadi sini kalau terjadi error untuk image-nya kita buat di sini statusnya bad request. Nah, dengan error yaitu gambar wajib di upload. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian di bagian bawah, ini kalau tidak kita upload, kita lakukan defer file titik close. Kemudian di bagian bawah di sini kita lakukan untuk upload filenya sekarang. Nah, ini kita bisa hapus dulu yang di bagian bawah. Kita refactory semuanya. Kita hapus dari sini ke sini. Nah, di sini pertama itu untuk upload file ke image kit. Nah, untuk upload file di image kit-nya kita buat dulu untuk file name-nya. Untuk ambil nama dari filenya dari header titik file name. Kemudian di sini kita buat variabel untuk fungsi init image yang kita buat di atas tadi. Sini image kit. Di sini harusnya init image kit. Init image kit dari fungsi yang kita buat di atas. Kemudian kita lakukan untuk uploadnya. Di sini kita buat dulu untuk respon uploadnya nanti. Dan juga error kalau uploadnya terjadi errornya. Maka di sini ika titik false titik upload. Kemudian kita jalankan konteks background. Ini kita jalankan konteks backgroundnya. Kemudian koma image kit titik file upload params. Untuk parameter dari uploadnya. Nah, di sini untuk parameternya untuk filenya itu ambil dari file. Kemudian untuk file name-nya. Nah, di sini ambil dari variable file name. File name yang di atas sini. Nah, kemudian kita buat kondisi jika uploadnya gagal. Sini if jika error upload tidak nil, maka kita tampilkan respon lagi. Sini kita bisa copy responnya
dengan message gagal upload. Sini kita buat ya, gagal upload gambar image kit. Dengan status internal error, internal server error. Nah, kemudian di bagian bawah, nah di sini karena kita masukkannya ke dalam form data, kita buat dulu parse time-nya. Nah, ini kita format dulu untuk date and time. Ini ambil dari time titik parse time titik rfc 3339, kemudian c post form. Nah, ini untuk inputan date time. Nah, kemudian di bagian bawah kita lakukan simpan ke dalam database. Disimpan ke database, yaitu untuk semua inputan-inputan kita. Di sini event titik 2 models titik event. Nah, di sini kita masukkan untuk name-nya. Nah, untuk name-nya itu dari c titik post form inputan name. Kemudian masukkan lagi untuk inputan-inputan lain seperti description, ambil dari inputan description. Kemudian location, sini location, ambil dari inputan location. Kemudian date time. Nah, untuk date time-nya ini kita tidak ambil dari inputan form datanya, tapi ambil dari parse time-nya. Nah, kemudian untuk image. Nah, untuk image ini kita ambil dari upload class. Nah, di sini kita ambil untuk bagian URL-nya. Titik URL. Jadi link dari image-nya nanti bakal masuk ke dalam kolom image kita. Nah, kemudian untuk image ID di sini upload class titik file ID dari filenya supaya nanti kita bisa hapus. Kemudian untuk user ID, nah ini ambil dari user ID titik integer. Oke, seperti ini. Dan nanti kita simpan ke dalam database dan tampilkan responnya. Nah, di sini kita coba testing dulu untuk fitur pembuatan file uploadnya atau create eventnya. Nah, di sini kita coba jalankan dulu aplikasinya. Di terminal, kita clear terlebih dahulu, kemudian go run titik. Oke, di sini apps kita sudah jalan. Kita coba langsung testing, kita masuk ke Postman. Nah, di sini kita masukkan untuk inputannya, yaitu untuk inputan name. Kita masukkan saja di sini testing upload namanya. Testing upload. Kemudian description. Ini testing upload juga 1 2 3. Nah, kemudian untuk location. Untuk location di sini kita buat saja Makassar. Nah, kemudian untuk date time-nya kita copy format date time-nya yang ini ke sini. Ini date time. Nama inputannya date time. Dan satu lagi untuk gambar. Di sini image. Kita upload berupa file. Kemudian upload filenya. Ini mungkin saya ambil saja gambar thumbnail. Nah, jadi seperti ini. Untuk inputannya kita masuk ke form data. Dan kita coba lakukan send sekarang. Kita send. Nah, ini unauthorized, kita perlu login terlebih dahulu. Kita ambil tokennya, kita login dulu. Nah, yang ini kita bisa copy ke sini. Kemudian masuk ke authorization, barrier token, paste, send. Nah, di sini berhasil nih kebuat datanya.
yang mana image-nya ini dia berupa URL. Nah, ini kalau kita copy URL-nya, kita masukkan ke web browser. Nah, di sini bakal tampil gambar yang kita upload. Nah, sesuai dengan yang ada di dalam media library-nya yang ini. Nah, ini gambarnya masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan upload file dan juga create datanya. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba melakukan untuk update gambarnya. Nah, jadi untuk update gambarnya di sini kita buat ya mungkin lumayan kompleks. Jadi kita hapus dulu gambar yang lama, kemudian ganti dengan gambar yang baru. Kalau kita ingin melakukan pergantian gambar atau ganti gambarnya. Nah, berarti di sini kita langsung atur saja. Kita rapikan dulu. Di sini kita buat jadi C untuk konteksnya. Kita ganti C karena kita butuh konteks juga dari ini langsung dari image kitnya. Sini kita ganti jadi C. Dan yang ini juga C. C. Ini C. Yang ini juga. Oke. Jadi kita ganti gin konteksnya jadi C, bukan konteks lagi. Kemudian di sini, nah ini untuk ambil nilai berdasarkan ID-nya. Nah, ini sudah aman. Kemudian yang di bawah ini untuk otorisasinya. Jadi user lain tidak bisa update event yang kita buat. Nah, kemudian kita buat di bawah, yaitu untuk fitur update-nya. Ini kita hapus dulu. Kita buat kondisi berdasarkan file header dan juga errornya. Di sini kita buat variabelnya dari konteks request titik form file, yaitu image. Dan kita tinggal buat kondisi if jika errornya itu nil, maka berarti di sini kita bisa defer titik defer file titik close. Kita hapus kalau tidak jadi untuk upload filenya. Kemudian, nah ini tahap pertama, kita upload filenya terlebih dahulu. Upload file gambar baru. Nah, untuk file gambar barunya, di sini kita buat juga variabel untuk jika dari init image kit. Dan di bawah kita bisa buat untuk file name-nya terlebih dahulu. Di sini ambil dari header titik file name. Kemudian di sini kita tinggal upload filenya. Nah, ini kita bisa scroll ke atas untuk copy yang tadi untuk uploadnya. Yang ini sampai ke sini errornya. Kita bisa copy. Kita paste ke bagian bawah sini. Oke. Kemudian, nah untuk kondisinya di sini kita coba hapus gambar yang lama terlebih dahulu. Untuk error bernilai nilnya. Di sini jangan error tidak nil tapi error nil. Nah, berarti di sini kita buat dulu untuk hapus gambar yang lama. Gambar lama. Nah, ini untuk hapus gambar lamanya itu terjadi jika event titik image ID-nya itu tidak kosong. Nah, ini kenapa saya buat dalam kurung. Nah, jadi jika dia tidak kosong atau terisi untuk image ID-nya, maka kita coba hapus filenya. Di sini file titik delete konteks background, kemudian event yaitu image ID. Sini event titik image ID-nya. Oke. Jadi kita hapus berdasarkan image ID yang ada dalam datanya, yang ada database. Nah, kemudian di sini kita tinggal upload gambarnya. Sini upload file gambar. Jadi setelah kita
ganti gambar yang lama, kemudian kita tinggal upload gambar yang baru. Di sini event titik. Untuk kolom image-nya kita isi dengan upload respon titik URL. Nah, kemudian untuk image ID, kolom image ID-nya ini ambil dari file ID. Nah, kemudian di bagian bawah, nah ini kita buat kondisi untuk input field-nya di bagian bawah sini. Dan di sini lumayan banyak input field-nya yang perlu kita atur. Pertama, jika name-nya c.postform untuk inputan name. Jika name-nya itu kosong, maka kita masukkan event titik name. Oh ya, di sini jika name-nya tidak kosong, maka kita inputkan berdasarkan inputan name-nya dari input name kita di sini. Ini kita rapikan dulu, di sini tidak kosong. Nah, kemudian kita buat juga untuk description. Di sini description. Jika event description-nya ini description tidak kosong, maka kita lakukan inputan untuk deskripsinya. Nah, kemudian untuk location tidak kosong, c post data titik location tidak kosong atau terisi, maka event titik location ambil nilainya berdasarkan input location kita. Nah, terakhir untuk datetime. Di sini if datetime string sama dengan c titik postform data datetime string tidak kosong, maka kita parse time-nya dan error parse-nya sama dengan time titik parse time titik rfc 3339 dari datetime string untuk nilainya. Kemudian jika dep error parse-nya itu nil, maka di sini event titik datetime sama dengan parse time. Oke, seperti ini untuk inputan-inputannya. Jadi kita buat seperti ini karena siapa tahu ada inputan yang bisa kita buat kosong untuk inputan keempat inputan ini. Jadi tidak harus kita isi semua. Nah, kemudian di bagian bawah di sini config model kita ganti ke save. Save berdasarkan add event. Seperti ini untuk memperbarui datanya atau update data. Dan kita langsung atur juga untuk delete-nya. Nah, untuk delete-nya di sini yang perlu kita atur cuman bagian hapus filenya saja. Nah, di sini kita bisa buat if event dan kita ganti isinya jangan konteks tapi C. Kita ubah semua. Sini C, yang bawah juga C. Ganti konteksnya jadi C semua. Ini juga yang ini. Oke. Kemudian di sini jika event titik image ID-nya itu tidak kosong, maka kita coba hapus gambarnya. Sini ika dari init image kit. Kemudian ika titik files titik delete. Nah, sini kita delete berdasarkan konteks titik background event titik image ID. Oke,
Jadi seperti ini sudah tidak ada error sama sekali. Kita restart dulu untuk mpn gorannya. Sini kita clear terlebih dahulu. Kemudian goran titik. Ini sudah aman. Nah, ini kita coba upload gambarnya saja atau kita update gambarnya. Apakah update gambarnya berhasil terupdate di dalam image storage atau tidak. Kita masuk ke Postman. Kita buka bagian update. Di sini kita ambil dulu untuk tokennya. Sini update, authorization, barrier, paste. Kemudian ID dari gambar yang baru kita buat, ID-nya itu 4. Di sini dengan ID 4. Kita coba masukkan gambarnya saja. Sini body, masuk ke form data. Ini image dari file, kemudian ambil lokasi gambarnya. Nah, untuk lokasi gambarnya mungkin saya ambil dari yang ini gambarnya. Kemudian kita lakukan send. Mudah-mudahan berhasil. Di sini berhasil untuk upload gambarnya. Jadi file gambarnya atau URL dari gambarnya beda dengan pada saat kita nge-create di sini. Nah, ini belajar back and go di sini. Nah, filenya berubah. Jadi kayak gini. Nah, ini kita cek dulu di dalam image kitnya berhasil terganti atau tidak. Kita reload. Nah, di sini gambarnya berganti, jadi dia hapus gambar yang lama kemudian upload gambar yang baru. Nah, selanjutnya kita coba hapus event kita. Nah, ini kita coba. Ini kita bisa copy. Kita buka yang ini. Kita copy dulu untuk tokennya. Kita copy tokennya. Dia butuh authorization. Di barrier. Kemudian kita hapus yang ID-nya 4. Kita send. Nah, ini berhasil atau berhasil di delete. Kita cek di sini gambarnya juga bakal terhapus. Nah, jadi sini kita berhasil untuk melakukan CLUD menggunakan file upload atau kita refactory CLUD-nya sini, kita gunakan file upload untuk upload filenya menggunakan image kit. Nah, di sini untuk fitur CLUD-nya kita berhasil untuk upload filenya di dalam storage image kit kita dan juga kita berhasil untuk melakukan update nilainya. Jadi kita hapus file gambar yang lama kemudian ganti jadi file gambar yang baru. Nah, ini untuk membuat storage kita itu lebih luas atau tidak terlalu banyak isi filenya. Nah, contohnya sudah kita hapus datanya, tapi filenya masih ada. Jadi sini kita buat filenya terhapus juga pada saat datanya juga ikut terupdate atau terhapus. Dari fitur yang kita buat di sini berdasarkan image ID dan juga URL dari image-nya yang kita upload dari image kit-nya. Jadi sekian untuk sedikit penjelasan untuk file upload menggunakan image kit. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur filter dari eventnya, yaitu untuk filter berdasarkan file tertentu. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord. Yang ngadepin komen jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.